Yang terhormat Ibu Megawati Soekarnoputri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, salam Pancasila. Ibu Megawati, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat Hari Pancasila, selamat bulan Bung Karno. Izin saya menyampaikan surat ini. Ibu Mega adalah negarawan, mengedepankan kepentingan bangsa. Terbukti di 2004, Ibu mencapreskan Joko Widodo. Meskipun Ibu bisa saja maju sendiri. Lalu Ibu memilih Ganjar Pranowo, meskipun Ibu bisa memutuskan Mbak Puan Maharani. Saat ini, keselamatan bangsa sedang dipertaruhkan. Masalahnya bukan sistem pemilu tertutup atau terbuka, tetapi pemilu yang tertunda. Saya risau dengan hukum di tanah air. Saya berpendapat proses hukum banyak bercampur dengan strategi pemilu 2024. Karena itu saya putuskan membawa isu hukum ke ruang publik, agar tidak diputuskan dalam ruang gelap yang transaksional dan koruptif. Namun, niat baik untuk mengawal MK misalnya dalam soal sistem pemilu legislatif antara proporsional tertutup atau terbuka dibelokkan menjadi wacana politik yang dapat berakibat penundaan pemilu. Siasat penundaan juga masuk melalui dirusaknya kedaulatan partai, sesuatu yang kita tolak keras. Cukuplah sejarah buram Orde Baru yang mengganggu PDI melalui tangan Suryadi. Saat ini, KSP Muldoko tiba-tiba mengaku sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Beliau bukan anggota Demokrat. Jadi bukan konflik internal. Ini pihak eksternal, KSP Presiden Jokowi, yang mau mengambil alih partai orang lain. Sekali dibiarkan, maka semua partai rentan direbut tangan-tangan kuasa. Jika modus Muldoko merebut Demokrat disahkan oleh PK di Mahkamah Agung, maka imbasnya bisa menunda pemilu. Karena saya duga Demokrat tidak akan diam, demikian juga pendukung baca pres yang dirugikan. Saya lihat Ibu paling tegas menolak Presiden 3 periode, lugas menolak penundaan pemilu. Ibu Megawati, gerakan penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan Presiden Jokowi masih terus serius dikerjakan sekelompok pihak. Ini berbahaya dan bisa menjerumuskan bukan hanya Pak Jokowi, tapi kita semua sebagai bangsa. Silakan Ibu cek informasi ini dan mohon hentikan siasat penundaan pemilu yang nyata-nyata melanggar konstitusi. Melbourne, 2 Juni 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya Agus Surahmat Pawirojo dalam ASP Channel. Salam cerdas untuk perubahan dan keadilan. Siang hari ini saya akan mengajak rekan-rekan semuanya, sobat-sobat, untuk mengulas berkaitan dengan berita dari Tempo ya. Denny Indrayana layangkan surat terbuka ke Megawati, sebut siasat penundaan pemilu masih berjalan. Ya, artinya Profesor Dr. Denny Indrayana, guru besar tata negara, memandang ada kerisauan, hingga beliau kemudian melayangkan surat terbuka kepada Presiden kelima, Bapak Ibu Megawati Soekarnoputri, yang sekaligus juga Ketua Partai PDI Perjuangan. Kita yakin pasti Profesor Denny Indrayana menyampaikan hal ini bukan tanpa maksud dan bukan tanpa sebab. Kita baca ya, dilansir dari tempo.co Jakarta, pakar hukum Denny Indrayana melayangkan surat terbuka kepada Presiden RI kelima sekaligus Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan atau PDIP Megawati Soekarnoputri dalam warkatnya, Denny meminta Megawati menghentikan siasat penundaan pemilu 2024 yang kembali mencuat. Ya, artinya sangat berharap kepada Ibu Presiden Megawati untuk dapat menghentikan upaya-upaya. Kita tidak tahu upaya ini dari tangan-tangan siapa, kan gitu kan. Ya, tetapi beliau sangat berharap Ibu Megawati mempunyai punya kemampuan untuk menghentikan upaya-upaya. Dia bercerita, saat ini keselamatan bangsa sedang dipertaruhkan, bukan soal sistem pemilu proporsional tertutup atau terbuka, kata dia, melainkan terbukanya peluang penundaan pemilu 2024. Ngeri sekali kalau ini terjadi. Nah, kita baca ya, biar tidak salah nanti dalam mengartikan kita semuanya. Saya risau dengan hukum di tanah air. Saya berpendapat proses hukum banyak bercampur dengan strategi pemilu 2024. Karena itu saya putuskan membawa isu hukum ke ruang publik agar tidak diputuskan dalam ruang gelap yang transaksional dan koruptif, kata Denny dalam keterangannya Jumat 2 Juni 2023 ini kemarin. Yang dimaksud ini nampaknya ya nampaknya itu ya Mahkamah Konstitusi mungkin lah ya. Adapun sebelumnya Denny mengaku mendapatkan informasi bahwa Mahkamah Konstitusi bakal mengembalikan sistem pemilu ke coblos gambar partai alias proporsional tertutup. Denny menyebut niat baiknya untuk mengawal MK ini dibelokkan menjadi wacana politik yang berdampak pada penundaan pemilu. Selain itu, bekas Wakil Menteri Hukum dan HAM itu menyebut siasat penundaan pemilu juga masuk melalui perusakan kedaulatan partai. Saat ini dia melanjutkan Kepala Staf Presiden KSP Muldoko ujuk-ujuk mengaku sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Ini yang sering disebut adanya pencopetan partai. Kan? Jadi Pak Muldoko tentu kalau berbicara Pak Muldoko KSP Kepala Staf Presiden, ya pertanyaan ya apakah mungkin tidak sepengetahuan Presiden, kan? Kemudian mencomot. Ya, dalam bahasa politik sering disebut mencopet partai politik yang ujuk-ujuk kemudian mengaku sebagai ketua Partai Demokrat. Ya, sementara Pak Muldoko bukan anggota Partai Demokrat dengan A. Denny menyatakan bahwa Muldoko bukan anggota Demokrat. Ia menyebut polemik Muldoko ini bukan konflik internal, melainkan eksternal mengingat Muldoko adalah KSP Presiden Joko Widodo yang hendak mengambil alih partai lain. Ini berbahaya memang kalau kemudian ini dibiarkan dan kemudian yang saat ini sedang PK kemudian dimenangkan, ini akan menjadi satu embrio baru, satu entitas baru di mana ya kekuasaan bisa merebut partai politik, sementara partai politik punya otoritarian tersendiri. Sekali dibiarkan maka semua partai rentan direbut tangan-tangan kuasa, kata dia. Jika upaya Muldoko merebut Demokrat disahkan oleh Mahkamah Agung mulai peninjauan kembali, Denny menyebut dampaknya bisa ke arah penundaan pemilu. Ia turut menduga partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY itu tak akan diam pun dengan pendukung bakal calon Presiden Anies Baswedan yang merasa dirugikan. Ya pasti ini akan menjadi hari buruk persoalan politik di Indonesia kalau kemudian sampai Mahkamah Agung itu mengabulkan permohonan PK dari Muldoko. Yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah legal standing daripada Pak Muldoko itu sehingga ya apa sih kemudian melakukan perebutan terhadap Partai Demokrat. Berbahaya ketika ini bukan orang internal partai kemudian tiba-tiba melakukan gerakan, melakukan pencopotan atau mencopet bahasa umumnya begitu mencopet partai. Ini tentu akan menjadi sesuatu yang berbahaya kalau dibiarkan. Karena apa? Karena yang terjadi pasti ya kedepannya bisa jadi partai-partai politik yang lain pun juga akan dilakukan hal yang sama. Ya, bukan hanya Demokrat, tetapi juga akan berpotensi pada partai-partai yang lain. Denny mengatakan bahwa Muldoko bukan anggota Demokrat. Ia menyebut polemik Muldoko ini bukan konflik yang tadi ya.
Sekali dibiarkan maka semua partai rentan direbut tangan-tangan kuasa, kata dia. Jika upaya Muldoko merebut Demokrat disahkan oleh Mahkamah Agung melalui peninjauan kembali, Denny menyebut dampaknya bisa ke arah penundaan pemilu. Menurut Denny, Megawati adalah sosok yang paling tegas menolak presiden 3 periode dan penundaan pemilu. Ia menyebut gerakan penundaan ini masih dikerjakan sekelompok pihak. Tak hanya berbahaya bagi Presiden Jokowi, Denny menyebut penundaan ini juga berbahaya bagi bangsa. Silahkan Ibu cek informasi ini dan mohon hentikan siasat penundaan pemilu yang nyata-nyata melanggar konstitusi, kata Denny. Ya. Nah, selanjutnya ya kita ya kalau ini terjadi memang berbahaya karena siapapun ini akan, dan kemudian kalau Mahkamah Agung itu membenarkan, pasti juga kubu dari ketua dari Pak SBY juga tidak akan diam, gitu kan. Presiden RI ke-6 sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan menerima telepon dari seorang bekas menteri. Ex-menteri ini, kata dia, menyampaikan pesan dari politisi senior yang bukan dari Demokrat ihwal pengajuan PK oleh kubu Muldoko CS. Pesan seperti ini juga kerap saya terima. Jangan-jangan ini serius bahwa Demokrat akan diambil alih, kata SBY dalam keterangannya Ahad 28 Mei 2023. Kisruh antara kubu Muldoko dengan kubu SBY berawal saat mantan Panglima TNI itu dinyatakan terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Penetapan itu dilakukan oleh sejumlah kader dalam kongres luar biasa yang diadakan di Deli Serdang, Sumatera Utara pada awal 2021 lalu. Kongres dilakukan setelah beberapa kader tersebut dipecat dan dituduh terlibat dalam kudeta. Ya, pertanyaan berikutnya, kader-kader itu mewakili apa dan siapa? Kan ada dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga siapa yang kemudian berhak untuk mengadakan kongres itu. Itu sudah jelas. Kalau bicara tentang partai politik, maka anggaran dasar anggaran rumah tangga itu sebagai rule, ya, rule of law dari suatu partai politik. Ketika kemudian keluar daripada rule of law, ya, anggaran dasar anggaran rumah tangga itu, ya, kemudian ini mewakili siapa dan untuk kepentingan apa? Kini PK yang diajukan kubu Muldoko tengah berproses di Mahkamah Agung berdasarkan akal sehat, kata SBY. MA sulit menerima PK Muldoko, musababnya Muldoko sudah 16 kali kalah di pengadilan. Jika MA pada akhirnya memenangkan Muldoko, SBY menduga informasi mengenai adanya intervensi politik untuk mengganggu Demokrat benar adanya. Ini berita yang sangat buruk, kata SBY. Dan tentu SBY tidak akan diam, ya, tidak akan diam saja ketika partainya dicatut begitu saja. Dicomot begitu saja, dicopot begitu saja di tengah jalan oleh orang yang bukan bagian daripada partai politik itu sendiri. Ya, sehingga ya pasti pasti Pak SBY tidak akan diam saja, dan itu sudah saya punya keyakinan Pak SBY tidak akan berhenti. Ini PK yang diajukan kubu Muldoko tengah berproses di Mahkamah Agung berdasarkan akal sehatnya. Sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, SBY berharap pemegang kekuasaan tetap amanah dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Ia mengingatkan bahwa Indonesia bukan negara predator, yakni yang kuat memangsa yang lemah. Ya. Kepada para kader Demokrat, SBY turut berpesan ke mereka agar mengikuti perkembangan PK Muldoko ini sembari memohon perlindungan Tuhan. Ikuti petunjuk Ketua Umum, jika keadilan tak datang, kita berhak memperjuangkannya secara damai dan konstitusional, kata SBY. Ya, jadi, ya tentu kita yakin Pak SBY, kemudian juga Ketua Demokrat, ya, sebagai pendukung daripada Pak Anies Baswedan, ya tentu tidak akan berdiam diri ketika kemudian Mahkamah Agung menerima permohonan PK dari kubu Muldoko. Hanya aromanya itu menjadi aroma pembenaran bahwa ada campur tangan, ya, ada campur tangan kekuasaan. Aromanya seperti itu. Ada satu pembenaran, ya. Kemudian pembenaran-pembenaran itu akan semakin mengkristal ketika kemudian Mahkamah Agung menerima permohonan PK dari kubu Muldoko. Karena memang tidak ada novum,
Ya, di mana letak Novembernya, ya kan? Karena memang secara persyaratan Pak Muldoko itu bukanlah kader Partai Demokrat. Kalau kemudian tiba-tiba masuk sebagai ketua Demokrat dengan alasan adanya Kongres luar biasa. Kongres luar biasa itu tentu sudah diatur dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga Partai Demokrat. Sekali lagi saya katakan itu sebagai the rule of law dari satu organisasi, dari satu partai politik. Yang tentu itu menjadi fatsun daripada partai politik. Kalau kemudian ada pihak-pihak yang kemudian mengambil ya, pemikiran-pemikiran itu, melaksanakan tanpa didasarkan atas ketentuan normatif di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, berarti ini ilegal. Bagaimana mungkin kemudian Mahkamah Agung menerima sesuatu yang ilegal? Kalau kemudian sesuatu yang ilegal itu bisa dimenangkan, bisa diterima, kita mempertanyakan di mana penegakan hukum itu, di mana kepastian hukum itu, ya kan? Karena dari kacamata manapun, dari aspek legal tidak bisa untuk diterima dalam beberapa kasus dan beberapa hal. Muldoko sudah kalah di pengadilan. Jadi kemudian kalau PK ini diterima, ya, sesuatu pertanyaan yang sangat besar. Tadi yang dikatakan oleh Pak SBY, katakan negeri ini adalah bukan negeri predator. Siapa yang kuat kemudian memangsa yang lemah. Kekuasaan tidak bisa kemudian dipergunakan untuk mengkooptasi partai politik ya, dengan semena-mena tentunya kan. Tidak melalui satu mekanisme yang ada. Karena segala sesuatu itu tentu ada mekanismenya, ada tata urutannya, ada aspek legalnya. Tidak bisa kemudian ujuk-ujuk dengan rencana, dengan strategi politik ya, yang itu tidak masuk pada rule of law dari partai politik itu sendiri. Nggak bisa. Dan kalau kemudian ini dibiarkan, ini berbahaya. Ya, ini sangat berbahaya sekali. Dan ini menjadi rawan bagi partai politik yang lain. Bukan hanya Demokrat, tetapi akan menjadi potensi bagi partai politik yang lain. Ya. Semoga akal sehat kita itu bisa menelaah dengan jernih. Ya, dan kita yakin Mahkamah Agung pasti lebih tahu, ya, pasti lebih tahu. Dan ya kita harapkan tidak kebablasan, karena dari sisi manapun ini harus sulit diterima. Itu saja, semoga ini memberikan manfaat bagi kita, dan sekali lagi salam cerdas ya untuk perubahan dan keadilan. Kita berharap 2024 ganti presiden. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.